Halo sobat-sobat gabut, balik lagi ke channel Mas Gabut. Mas-mas paling gabut semuka bumi. Kali ini kita bakal nge-review sebuah film yang berjudul Ghostbuster Afterlife. Film ini menceritakan tentang dua orang remaja dan ibu mereka yang baru pindah ke sebuah kota kecil yang bernama Summerville di Oklahoma. Mereka tinggal di sebuah rumah peninggalan kakek mereka. Kemudian suatu teror hantu dan roh jahat melanda kota tersebut. Mereka pun tidak tinggal diam. Dengan bantuan dari teman-temannya, mereka pun beraksi dan membasmi hantu dan roh jahat tersebut. Nah, udah penasaran kan gimana filmnya? Sama, saya juga enggak. Kalau gitu langsung aja, ini dia. Film dimulai dengan menampilkan sebuah mobil yang sedang melaju kencang seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Tiba-tiba mobil tersebut seperti ditabrak oleh sesuatu yang tidak terlihat sampai mobil itu pun hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Namun beruntungnya si pengemudi berhasil selamat saat itu. Dan dengan terburu-buru dia segera berjalan ke rumahnya. Sesaat kemudian tampak seperti sesuatu yang tidak terlihat berjalan menuju pria itu. Dia pun menyalakan sebuah perangkap, namun sayangnya perangkap tersebut tampak macet dan tidak aktif. Pria itu pun lantas menyimpan sebuah kotak misterius yang dia bawa dan mengambil sebuah pelacak hantu. Sesaat kemudian muncul asap misterius mendekati pria itu dan membentuk makhluk yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sangat mengerikan dan langsung membunuh pria itu. Scene kemudian berpindah ke seorang wanita yang sedang merapikan rambut putranya. Di sana ada Kelly Spengler sang ibu, Trevor Spengler remaja yang menyukai otomotif, dan adik perempuannya Pop yang sangat mencintai sains. Sesaat kemudian datang seorang pria pemilik rumah tersebut yang meminta mereka untuk pergi karena mereka sudah lama tidak membayar sewa. Mereka pun kemudian pindah ke sebuah tempat yang bernama Summerville di Oklahoma. Di sana mereka mendapat peninggalan sebuah rumah dari kakek mereka yang telah meninggal pada awal film. Sesampainya di rumah yang dituju, mereka terkejut karena rumah tersebut tampak kumuh dan mengerikan. Mereka pun kemudian memeriksa bagian dalam rumah yang juga tidak kalah mengerikan. Sesaat di dalam rumah, tiba-tiba terjadi sebuah getaran seperti gempa bumi dan mereka pun berlindung di bawah meja. Di sana Pop melihat alat pelacak hantu di bawah sofa. Dia pun kemudian mengambil benda itu. Namun saat itu dia belum mengerti apa fungsi dari benda tersebut. Tiba-tiba datang seorang wanita menyapa mereka ke rumah itu. Dia bernama Janine Melnitz. Dia adalah teman ayah Kelly. Sore harinya mereka pergi ke sebuah restoran fast food untuk membeli beberapa makanan. Di sana Trevor tampak tertarik dengan seorang gadis. Dia pun lantas menghampiri gadis tersebut dan berkenalan dengannya. Di sana Trevor juga melamar pekerjaan di tempat itu karena kebetulan sedang membutuhkan karyawan tambahan. Pada malam harinya saat sedang membaca buku, tiba-tiba papan catur di kamar Pop jatuh dengan sendirinya. Dia pun lantas menyusun papan catur tersebut dan kemudian tidur. Sementara itu tampak Trevor sedang berjalan memeriksa sekeliling rumah. Dia pun tiba di dalam sebuah gudang dan melihat mobil yang ditutup oleh sebuah kain. Sayangnya saat hendak membuka kain tersebut, senter yang dia bawa tiba-tiba mati. Esok harinya Pop terbangun dari tempat tidur. Di sana tampak salah satu bidak catur telah berpindah secara misterius. Pop pun kemudian menjalankan salah satu bidak catur di sana. Setelah itu, sang ibu pun mengantar Trevor ke tempat kerjanya dan kemudian mengantar Pop ke sekolah. Di sekolah, sang ibu berkenalan dengan salah satu guru di sana. Dia bernama Gary Guberson. Sebagai guru, Gary lebih sering memutarkan film horor klasik ke muridnya saat jam belajar. Di sana ada salah satu siswa yang berkenalan dan bertanya-tanya pada Pop menggunakan sebuah mikrofon. Dia adalah podcast. Dia menyebut dirinya podcast karena dia memiliki podcast. Di tempat lain tampak Kelly yang sedang belanja di sebuah minimarket. Di sana si penjual memberitahu bahwa penduduk sekitar menyebut ayah Kelly sebagai petani tanah. Hal itu karena dia selalu menggarap tanah namun tidak pernah menanam sesuatu di sana. Scene kemudian kembali ke sekolahan. Di sana tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang mengguncang seluruh ruangan. Pop kemudian menemui Gary di ruangannya dan bertanya mengenai sumber getaran itu. Namun Gary pun tidak mengerti. Karena kota tersebut jauh dari pegunungan dan tidak berada di tengah lempeng tektonik yang bisa menyebabkan sebuah gempa. Di tempat lain tampak Trevor yang mulai bekerja di tempat barunya bersama Lucky.
Sementara itu, sepulang sekolah, tampak Pop berjalan bersama podcast. Di sana Pop mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan hantu. Mendengar hal itu, podcast pun merasa terkejut dan terheran-heran. Dia pun kemudian mengajak Pop pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, podcast bercerita bahwa dulunya di kota Summerville terdapat sebuah pertambangan selenium. Sampai suatu hari para penambang melompat ke dalam lubang secara misterius dan tewas. Hingga akhirnya tambang itu pun ditutup. Di sana juga terdapat ukiran-ukiran aneh seperti monster. Sementara itu, di rumah tampak Trevor yang sedang memperbaiki mobil tua di dalam gudang. Dia kemudian membuka penutup mobil tersebut dan ternyata itu adalah sebuah mobil tua yang berdebu. Scene kemudian berpindah ke podcast yang mengantar Pop pulang ke rumah. Di sana podcast kembali terkejut karena ternyata Pop tinggal di rumah petani tanah yang misterius. Pada malam harinya Pop kembali memainkan catur di kamarnya. Anehnya catur tersebut dapat bergerak sendiri dan kemudian terlempar. Tiba-tiba alat pelacak hantu di sana aktif dan Pop pun mengambilnya. Dia kemudian terus berjalan mengikuti kemana arah alat tersebut berkedip. Di sana Pop menemukan sebuah lubang misterius di bawah lantai dan membukanya. Ternyata itu adalah penangkap hantu yang disembunyikan oleh kakeknya pada awal film. Keesokan harinya Pop menunjukkan benda itu pada podcast. Namun saat itu mereka belum mengerti apa fungsi dari benda itu. Sampai Gary mengambil alat itu dan mengatakan bahwa itu adalah alat penjerat hantu. Gary kemudian menjelaskan bahwa alat seperti itu dulu digunakan oleh sebuah tim pemburu hantu di masa lalu. Singkat cerita, mereka pun semakin penasaran dengan alat itu dan berniat membukanya. Mereka kemudian mengalirkan listrik dari sebuah bus dan mencoba untuk membuka alat itu. Pada awalnya alat tersebut tampak tidak aktif, namun setelah diperiksa lebih dekat, tiba-tiba muncul sosok mengerikan keluar dari alat tersebut. Makhluk itu pun langsung terbang menuju pertambangan yang kemarin dikunjungi oleh podcast dan Pop. Setelah itu, podcast mengatakan pada Pop bahwa ternyata kakeknya adalah seorang pemburu hantu atau Ghostbuster. Mereka pun kemudian pergi ke rumah Pop untuk mencari petunjuk lebih jauh. Di sana Gary kembali bertemu dengan Kelly dan dia mengajak Gary untuk makan malam besok hari. Sementara itu, podcast mencari petunjuk dengan membaca sebuah buku kuno di kamar Pop. Di sana dia menemukan bahwa ada sesosok roh jahat bernama Gozer yang ingin bangkit kembali ke dunia manusia. Gozer dijaga oleh dua monster berbentuk binatang dan kedua monster ini harus bersatu agar dia bisa bangkit kembali ke dunia manusia. Scene kemudian berpindah ke Trevor yang sedang bekerja. Di sana Lucky mengajaknya untuk pergi ke sebuah bukit bekas pertambangan bersama dengan teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke bukit tersebut. Di sana, Lucky dan Trevor melihat asap misterius di dalam lubang bekas pertambangan di sana. Dan tiba-tiba keluar cahaya misterius dari dalam lubang tersebut. Di tempat lain, Gary menemukan sebuah peta kuno yang berusia ribuan tahun di rumah Kelly. Sementara itu, Pop berkeliling rumah sambil mengikuti arah pelacak hantu di tangannya. Di sana, dia menemukan sebuah ruangan misterius di bawah tanah. Di dalam ruangan tersebut dia menemukan seragam kakeknya yang sudah berdebu dan dia pun kini menyadari bahwa kakeknya adalah Egon Spengler, Ghostbuster yang cukup terkenal di masa lalu. Di sana dia juga menemukan sebuah mesin yang biasa digunakan Ghostbuster untuk menangkap hantu. Pada malam harinya, Pop mencari tahu mengenai tim Ghostbuster kakeknya dan dia mendapat nomor telepon tim tersebut. Sesaat kemudian ibunya datang dan mengatakan bahwa besok dia akan makan malam dengan Gary. Pagi harinya, podcast dan Pop melakukan uji coba pada mesin penangkap hantu yang kemarin dia temukan. Setelah melakukan uji coba, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam pabrik yang tidak terpakai di sana. Mereka pun kemudian pergi ke dalam pabrik tersebut. Di sana mereka melihat banyak besi yang tampak terkoyak dan meleleh. Ternyata di sana ada hantu yang sedang menggigit besi-besi di sana. Mereka pun kemudian mencoba untuk menangkap hantu tersebut. Namun sayangnya setelah berhasil mengikat hantu tersebut, dia berhasil lolos dan melarikan diri. Scene kemudian berpindah ke Trevor yang sedang memperbaiki mobil yang kemarin dia temukan. Dia pun kemudian langsung mencoba mengendarai mobil tersebut. Saat sedang asik berkendara, dia pun bertemu dengan Pop dan podcast di tengah jalan. Mereka pun berkendara bersama dengan mobil itu. Scene kemudian berpindah ke Kelly yang sedang makan siang bersama Gary. Di sana Gary selalu membicarakan tentang Sain, namun Kelly tampak tidak tertarik dengan Sain. Scene kembali ke Trevor yang sedang berkendara. Di sana dia diberitahu bahwa kakek mereka adalah seorang Ghostbuster yang bernama Egon Spengler.
Saat itu mereka tiba-tiba mendengar siaran radio yang memberitakan bahwa ada makhluk misterius yang memakan besi-besi di tengah kota. Mereka pun kemudian pergi untuk menangkap makhluk itu. Setelah beberapa saat mencari, mereka pun berhasil menemukan si hantu pemakan besi. Menyadari dirinya akan ditangkap, makhluk itu pun langsung melarikan diri. Pop dan teman-teman pun langsung mengejar makhluk itu. Setelah berhasil mengikat makhluk itu, podcast pun mencoba memasukkan makhluk itu ke dalam penjerat hantu menggunakan sebuah mobil remote. Akan tetapi makhluk itu kembali berhasil lolos. Mereka pun terus mengikuti makhluk itu yang terbang menuju bukit pertambangan di kota itu. Di sana mereka pun akhirnya berhasil menangkap makhluk itu ke dalam alat penjerat hantu. Pada saat dalam perjalanan pulang, sialnya mereka dihampiri oleh petugas kepolisian dan menahan mereka karena tidak memiliki SIM. Di penjara, Trevor bertemu dengan Lucky yang ternyata polisi yang menangkapnya adalah ayah dari Lucky. Saat itu Pop meminta izin untuk menelepon seseorang dan si polisi pun mengizinkannya. Ternyata yang dia telepon saat itu adalah Ray Stan, salah satu Ghostbuster teman kakeknya dulu. Di sana Ray merasa kesal pada Egon karena mengatakan dunia akan kiamat, membawa pergi mobil Ghostbuster, alat penangkap hantu, serta alat penjerat hantu dalam jumlah besar. Hal itu pun menyebabkan tim Ghostbuster menjadi bangkrut. Sayangnya belum selesai mereka bicara, waktu telepon pun telah habis. Beberapa saat kemudian datang Kelly dan Gary menjemput mereka. Sialnya saat itu mobil dan alat penangkap hantu mereka pun disita oleh polisi. Sesampainya di rumah, Pop pun marah pada ibunya karena tidak memberitahu bahwa kakeknya adalah Egon Spengler si pemburu hantu. Sang ibu pun mengatakan bahwa dia merasa kecewa karena Egon meninggalkan keluarganya dan pindah ke kota kecil tanpa memberi kabar apapun. Sementara itu di puing-puing pertambangan, tampak dinding di sana mulai mengalami retakan misterius. Setelah itu tiba-tiba muncul cahaya misterius yang memasuki sebuah minimarket di sana. Di dalam minimarket itu ternyata ada Gary yang sedang berbelanja. Saat sedang berkeliling, Gary melihat banyak marshmallow yang hidup dan bergerak seperti manusia. Dia pun kemudian berniat pergi dari tempat itu. Namun sialnya dia justru berpapasan dengan seekor monster yang mengerikan dan langsung mengejarnya. Gary pun langsung lari terbirit-birit dan masuk ke dalam mobilnya. Namun sialnya makhluk itu berhasil menyusulnya dan langsung merasuki tubuh Gary. Scene kemudian berpindah ke Pop yang sedang berdiskusi dengan teman-temannya. Di sana dia membahas Gozer si roh jahat yang ingin bangkit kembali serta Ivo Sandor yang memiliki pertambangan misterius di kota itu. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi langsung ke dalam pertambangan untuk mencari tahu lebih jauh. Di sana mereka melihat sebuah patung yang sangat besar dan sebuah lubang misterius. Di sana mereka juga menemukan jasad Ivo Sandor yang masih utuh di dalam sebuah peti. Sesaat kemudian mereka melihat banyak sosok misterius dalam lubang yang tampak ingin keluar dan menyebabkan getaran seperti gempa bumi. Di sana Pop tampak seperti terhipnotis dan ingin masuk ke dalam lubang tersebut. Namun tiba-tiba banyak penembak hantu yang aktif dan menahan makhluk itu di sana. Saat itu podcast juga terkejut karena jasad Ivo Sandor tiba-tiba bergerak seperti hidup kembali. Trevor yang panik pun segera menarik adiknya dari lubang itu. Kemudian seluruh penembak hantu kembali mati dan juga Ivo Sandor yang kembali tertidur. Di sana Pop menyadari bahwa kakeknya selama ini menahan roh jahat sendirian dan tidak ada yang mempercayainya. Scene kemudian berpindah ke Kelly yang menemukan pelacak hantu milik Pop. Dia pun kemudian mengikuti arah alat itu ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sana dia menemukan banyak foto dirinya saat masih kecil sampai dewasa yang disimpan oleh ayahnya. Namun tanpa dia sadari muncul asap misterius di sana dan tiba-tiba sosok monster pun muncul dan merasukinya. Scene kemudian berpindah ke Pop yang kembali ke rumah dan dia menyadari bahwa ibunya telah kerasukan. Di sana sang ibu bertanya apakah dia sang penjaga kunci dan tiba-tiba terjadi getaran seperti gempa bumi. Ternyata hal itu disebabkan oleh roh-roh jahat dalam pertambangan yang berusaha keluar. Sialnya pada saat itu Gary yang telah kerasukan merusak alat-alat yang menahan roh tersebut di dalam lubang. Hal ini pun menyebabkan roh tersebut berhasil keluar dari tempat itu. Melihat hal itu, sang ibu pun langsung berlari ke arah pertambangan. Pop kemudian keluar dari rumah dan menyadari bahwa tanah yang digarap oleh kakeknya bukanlah sebuah lahan pertanian, namun kumpulan jebakan hantu. Mereka kemudian pergi ke ruang bawah tanah dan memakai seragam Ghostbuster. Di sana Pop menjelaskan bahwa Gozer si dewa roh jahat bisa bebas jika roh penjaga gerbang dan penjaga kunci merasuki tubuh manusia dan bersatu. Yang mana roh tersebut telah merasuki ibunya dan Gary. Di tempat lain tampak Kelly yang menghampiri Gary yang sedang santai di atas batu.
Kemudian tanpa pikir panjang mereka pun langsung melakukan kegiatan reproduksi. Scene kemudian menunjukkan kota yang semakin kacau. Pop dan kawan-kawan pun pergi ke kantor polisi untuk mengambil penangkap hantu dan mobil mereka yang disita polisi. Namun sialnya ternyata alat penangkap hantu mereka berada dalam sebuah sel khusus yang tidak bisa dibuka. Tidak kehabisan akal, podcast pun melepaskan hantu pemakan besi yang sebelumnya mereka tangkap. Hantu itu pun kemudian menggigit sel itu bagaikan sosis ayam dan terbang pergi. Mereka pun langsung mengambil semua barang-barang mereka dari tempat itu. Setelah itu mereka pun pergi menggunakan mobil Ghostbuster dan Lucky menggunakan mobil polisi. Pop pun kemudian pergi menuju pertambangan. Di sana tampak Kelly dan Gary yang tiba-tiba berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Sementara itu dari lubang pertambangan tampak keluar banyak roh-roh dari sana dan salah satunya adalah Gozer sang dewa kegelapan. Roh-roh jahat yang terlepas kemudian memasuki kota dan membuat seisi kota menjadi kacau. Sementara itu di pertambangan tampak Ivo Sandor sang pendiri kota Summerville bangun dan langsung memuja-muja Gozer si roh jahat. Namun tidak disangka Gozer justru membunuhnya dengan sadis. Di tengah keadaan yang semakin kacau, Pop mencoba berbicara dengan Gozer untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu podcast berusaha menangkap salah satu monster penjaga menggunakan sebuah mobil remote. Setelah berhasil, monster itu pun kembali berubah menjadi ibu Pop. Dan karena salah satu penjaganya menghilang, Gozer pun kembali berubah menjadi bentuk roh. Pop dan kawan-kawan pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Sesampainya di rumah, ternyata Gozer mengikuti mereka dan Pop pun bersiap untuk menangkapnya. Di sana Lucky muncul dan membantu menangkap Gozer. Begitu juga dengan Trevor. Namun sialnya peralatan Trevor dirusak oleh Marshmallow yang telah dirasuki roh. Pop pun kemudian memerintahkan untuk mengaktifkan perangkap yang dulu disiapkan oleh kakeknya. Namun sialnya alat tersebut tampak macet dan kekurangan daya. Sementara itu Gozer pun menarik aliran listrik yang mengikatnya sampai Lucky terlempar. Saat itu juga muncul monster penjaga gerbang yang membantu Gozer. Gozer kemudian membebaskan monster yang sebelumnya ditangkap oleh podcast. Ruh monster itu pun kemudian merasuki tubuh Lucky dan dia pun berubah menjadi monster. Gozer pun kembali mendapatkan wujud fisiknya. Dia pun kemudian mencoba untuk menyerang Kelly. Beruntungnya tiba-tiba datang para Ghostbuster terdahulu yang meminta Gozer untuk pergi dari dunia mereka. Tentunya Gozer menolak hal tersebut. Para Ghostbuster pun langsung menyerang secara bersamaan. Namun tidak disangka Gozer ternyata sangat kuat dan dia pun kembali melakukan perlawanan sampai membuat para Ghostbuster terlempar. Saat itu Pop kemudian mencoba menyerang Gozer. Menyadari hal itu, Gozer pun melakukan serangan balik. Di sana Pop tampak dibantu oleh roh kakeknya. Tidak tinggal diam, para Ghostbuster pun juga langsung ikut membantu. Di dalam mobil, podcast menemukan alat pelacak hantu dan dia pun menggunakannya untuk menghancurkan Marshmallow di sana. Setelah itu dia mengaktifkan kembali alat penembak hantu milik Trevor. Trevor pun kemudian menembakkan alatnya ke pembangkit listrik dan mengaktifkan perangkap hantu yang ada di sana. Roh-roh di sana pun langsung terhisap ke dalam alat tersebut, begitu juga dengan Gozer. Sementara monster penjaga gerbang tampak berubah menjadi batu. Trevor pun kemudian memeriksa monster tersebut dan ternyata Gary masih hidup di dalamnya. Begitu juga dengan Lucky. Sementara Kelly menghampiri ayahnya dan memberikan pelukan hangat. Lalu sang ayah pun menghilang. Pada adegan kredit scene tampak Peter yang mencoba menebak gambar kartu tanpa melihat dan dia selalu benar. Sementara pada adegan kredit scene kedua tampak Winston yang mendatangi markas Ghostbuster terdahulu. Dia juga membawa mobil Ghostbuster ke tempat itu. Di sini tampak Winston seperti berniat menghidupkan kembali tim Ghostbuster-nya. Dan film pun tamat. Nah, gimana nih sobat-sobat gabut menurut kalian filmnya? Kalau menurut Mimin sih yang pertama, hantunya nggak serem dibandingin hantu Indonesia. Ini hantu, umpama ketemu hantu Indonesia, bakal langsung kena mental dan langsung resign jadi hantu, nggak mau lagi jadi hantu. Nah, oke. Segitu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang, oke? See you di video-video gabut selanjutnya.